Selamat siang. Suasana hatiku seperti ombak yang menderu saat siang ini ya. Seperti itulah yang aku rasakan dalam hati. Guys. Sebenarnya ada rasa yang gak semestinya aku rasakan, tapi karena sudah terbiasa, ya dijalanin aja ya guys. Tapi tetap kerja gitu. Apapun yang terjadi, halang rintang yang ada di hadapan mata, itu nggak bisa dihindari, tapi kita tetap hantam tapi pakai hikmat dan kebijaksanaan. Masih di Sotis Hotel guys. Ini berat sekali untuk meninggalkan, karena planning yang kemarin itu ada terpending ya. Jadi ada beberapa jadwal seperti syuting Pak Laru, terus ada beberapa pertemuan juga yang saya arahkan ke Sotis Hotel terpending. Bahkan ada satu juga yang akhirnya di cancel hanya karena gara-gara hal sepele. Padahal sebenarnya sudah ada beberapa proposal yang potensialnya untuk di ACC, namun ya belum belum waktunya kali ya guys. Kecewa, tapi ini mau ke mana leh? Mau gimana lagi guys? Padahal susah juga. Saya langsung jadi kayak hilang beberapa inspirasi ya gara-gara kejadian itu. Apa? Habis ini kita beli cookies lah, habis mandi kolam. Iya. Jadi guys, sebenarnya saya sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa gitu, yang bisa untuk membuat satu komunitas lebih up dan up lagi. Dan itu sebenarnya sudah terlaksana di beberapa planning, tapi dia stuck di satu tikungan. Saya namakan itu tikungan karena tikungan ini harus dilewati. Jadi nggak ada jalan alternatif lain yang saya harus tempuh untuk menuju ke my destination. Destinasi ini juga bukan tujuan saya sendiri, tapi tujuan beberapa orang, bahkan banyak orang. Namun kan saya sendiri belum bisa untuk secara keseluruhan disampaikan kepada teman-teman, sebab kan masih dalam bentuk planning yang semestinya harus dijalankan dulu. Kalau terlaksana baru kita bisa capai destinasi kita. Seperti itu. Kejadian yang kemarin itu sebenarnya bukan untuk ria-ria atau apa gitu, bukan. Tapi itu adalah sudah masuk dalam satu bentuk konten untuk untuk kebaikan banyak orang lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang ya itu dia tadi saya bilang tikungan itu memang kita harus
jalani tikungan itu. Tikungan itu sebenarnya tidak terlalu sulit sih. Namun kalau saya jalani sendiri itu impossible guys. Must together ya, harus sama-sama. But melihat kejadian yang sepele ini, meskipun sepele tapi luar biasa pengaruhnya di suasana hati ya. Jadi kadang-kadang kita tuh bersemangat untuk kerja dengan ide-ide yang cemerlang gitu, tapi kurang dihargain oleh pihak-pihak tertentu gitu. Jadinya ya seperti ini guys. Ya aku anggap aja tikungan karena ini bukan cancel tapi dipending gitu lah. Padahal saya sebenarnya sudah deal dengan pihak hotel untuk take videos in this location and area. Tahu kan kalau untuk ngelobi kayak gitu kan enggak gampang. Kita sebenarnya harus buat proposal secara resmi tertulis gitu dari komunitas kita atau dari grup kita gitu yang resmi gitu. Tapi karena memang saya dari dulu skillnya tanpa harus ada tertulis gitu, langsung live proposal by make good deal in dialog. Saya bisa closing beberapa appointment. Jadi kita bisa akhirnya bisa deal gitu. Karena menurut saya itu adalah suatu proposal yang langsung direct gitu untuk mendapatkan sesuatu destinasi gitu, tujuan dan maksud gitu ya. Saya juga sebenarnya ada bikin appointment dengan teman sekerja saya, seseorang yang berpengaruh di bidang advertising juga ya, dan entertain. Tapi dia juga punya jadwal sendiri. Sebenarnya kita udah appointment dari kemarin. Hanya ya begitulah ya. Namanya juga manusia, terkadang ada yang mendadak tiba-tiba dan dia harus dengan bijak memilih, harus memutuskan giat mana yang dia harus prioritaskan. This is priority level in our lives, but it's okay. It's not big important or a big problem for me because saya udah terbiasa dari dulu. Mungkin orang-orang melihat kebanyakan santainya, kebanyakan hura-huranya, tapi mereka juga nggak tahu bahwa di balik itu sebenarnya saya sedang menjalankan my job. Oke? Agak gila mungkin ya, beberapa orang yang tidak paham tentang dunia ini menganggap bahwa saya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi in this moment I want to say for you everybody in this world, please understand me, please terima saya apa adanya. Dan beberapa orang yang sebenarnya sudah pernah make a deal for a big job yang sudah close and ada pencapaiannya yang memuaskan. Mereka udah tahu kualitas dan skill potensi saya gitu. Meskipun agak-agak gimana ya, secara pribadi kan saya kan dikenal dengan orang yang nggak punya prinsip gitu. Emang benar, saya akui kalau dikatakan seperti itu, kelihatannya memang seperti itu. Di sisi lain saya mengakui, tapi di
sisi lainnya juga saya mengabaikan label-label yang ditempel buat saya ya. Kayak ada persoalan-persoalan kecil gitu yang nggak semestinya menjadi bagian dalam memori saya abaikan gitu. Tapi bukan dalam bentuk cuek, namun dalam bentuk pengalihan anggapan dari sebagian besar orang, bahkan termasuk keluarga juga, sebab mereka they don't know what my job in underground maybe. Tapi memang cukup kecewa juga karena saya menjalankan sesuatu yang sungguh-sungguh, terus sepertinya ya mungkin belum bisa pecah gitu saat ini. Nggak apa-apa. Kayak yang kemarin itu tahun berapa ya, sempat ada planning buat klinik juga di Kupang dengan modal yang sebenarnya nggak usah terlalu besar, karena ada yang mau membackup gitu. Ada orang berduit yang mau membackup klinik saya, sehingga saya hanya bisa mempersiapkan sebagian berapa persen, 20% dari produk yang harus standby gitu kan. Dan saya juga menyediakan tempat. Terus untuk peralatan skincare peralatan untuk perawatan apa segala macam itu dia bilang dia akan mempersiapkan, karena dia kan nggak mau tampil di depan layar gitu. Dia maunya di belakang layar karena ya adalah ya pihak-pihak tertentu yang nggak mau tampil gitu. Jadi mereka kayak memakai seseorang yang bisa diandalkan, yang potensial tentunya. Dan saya tahu persis teman saya itu, dia sebenarnya bos saya, tapi akhirnya kita jadi berteman. Walaupun dia tahu saya orangnya kacau balau gitu, tapi dia tahu, dia bisa melihat, karena dia memang udah bekerja dengan orang-orang yang intelektualnya tinggi ya. Jadi dia melihat saya bisa diberikan kesempatan untuk dapat kepercayaan mengolah dananya gitu. Jadi dia akan menitipkan sudah dalam bentuk peralatan yang lengkap gitu loh. Tapi itu saya bilang ya tikungan juga, tanjakan juga, karena pending ya. Jadi tetap planning untuk klinik kecantikan tetap, tapi dengan brand yang berbeda kali ya. Tetap berjuang lah. Hai, halo. Jadi memang mungkin orang-orang pada bilang saya terlalu lebay gitu. Orang Kupang bilang lebe-lebe. Sebenarnya nggak juga sih, di dunia entertain atau di dunia ya kita globalkan aja, di dunia marketing itu kita kalau nggak lebay itu bukan marketing namanya ya guys. Terus saya juga marketing yang agak berbeda gitu ya dari marketing yang dulu saya pernah jalankan. Namun saya tuh paling peka terhadap tawaran-tawaran yang menarik gitu, yang cuan, meskipun dia benefitnya itu terlalu small, bahkan kecil gitu. Saya selalu menangkap peluang itu, karena saya orangnya seperti itu. Makanya banyak sekali teman-teman yang awalnya bos-bos saya akhirnya mau memberikan kepercayaan, memberikan peluang yang very big menurut saya, yang bisa dikatakan tanpa modal ya, atau mungkin bisa pakai modal tapi modalnya
Mungkin dari saya 20%, terus dari mereka 80%. So begitu sangat jauh gitu perbandingannya gitu ya. Oh ya, saya mau minta maaf buat teman-teman saya yang bergerak di bidang kerohanian. Sangat menyesal sekali kalau ada beberapa di antara kalian yang tidak mengerti dengan pekerjaan saya. Mungkin saya pernah menjadi bagian bersama dengan kalian, tapi please lah, janganlah buang saya sebagai sahabat. Karena meskipun saya di bidang yang kalian anggap tidak alkitabiah, tapi saya mau kasih tahu bahwa saya sekarang di dalam lingkaran yang harus saya jalani. Bukannya saya nggak bisa keluar dari lingkaran itu, tapi memang saya special range-nya emang di situ. Memang latar belakang saya punya pendidikan, pernah menjadi bagian, kita pernah belajar bersama di teologi ya. Saya juga walaupun di lingkaran ini bukan berarti saya tidak melakukan apa yang Tuhan suruh ya. Namun dari itu, untuk tidak merokok atau untuk tidak minum itu sebenarnya bisa. Tapi di dunia ini, di lingkaran saya ini, untuk berpura-pura tidak, kayaknya it's not me. Jadi minta maaf banget saya. Kalau kalian juga nggak mau berteman dengan saya, memang saya sangat kecewa. Meskipun masih memohon, please understand me. Karena guys, tadi malam saya menerima satu penyampaian yang emang benar-benar saya juga nggak bisa bermohon-mohon terlalu seperti itu ya, untuk bisa diterima gitu. Tambah lagi dengan ada terpendingnya beberapa pekerjaan. Jadi saya pikir begini ya, ketika kita mengalami kesulitan, hambatan kayak sekarang ini, saya seolah-olah seperti ada dalam terowongan gitu ya. Ada bukan cuma 1-2 orang yang meninggalkan saya, tapi ada beberapa yang mungkin mereka salah menilai gitu, nggak tahu juga kenapa dan maksud mereka apa. Tapi it's okay, nggak apa-apa, saya masih bisa lanjut, saya masih bisa mengurus akan terowongan yang sementara menaungi terowongan gelap. Tapi terima kasih kepada terowongan yang saya nggak bilang bahwa itu sesuatu kegelapan, tapi saya bilang itu suatu perlindungan ya buat saya. Jadi positive thinking aja gitu loh guys, positive thinking aja, nggak apa-apa. Yang pasti saya tidak pernah melakukan hal-hal di mana saya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, nggak pernah. Saya sendiri ada beberapa yang sudah paham ya, mereka sudah berteman dengan saya sudah lama. Walaupun mereka juga sekarang sudah punya kedudukan yang terhormat, yang baik, Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka, tapi mereka cukup tahu diri gitu. Dan mereka cukup memahami juga dengan apa yang terjadi dalam kehidupanku yang sekarang. Saya nggak bisa munafik guys. Biar aja kalian mau kasih label apa judulnya, nggak apa-apa. Ada anduk dari kamar tadi, langsung bawa turun. Mantap ya. Bersihin dulu. Iya. Ini dulu. Ini aku punya teman baru loh, dia support loh. Baru bertemu. Dibuka aja ini apa? Nggak apa-apa ya, lagi di lingkungan kerja ya.
Namanya Alan, ganteng kan? Alan ada cewek? Masih jomblo. Masih jomblo nih, masih bujang guys. Buka sebentar maskernya, kan nggak ada yang lihat. Iya. Nggak apa-apa. Prokes tetap laksanakan di tamu yang membutuhkan itu, tapi saya enggak. Bukan enggak sih, karena udah tahu di sini guys. Di sini ini udah kalian ini apa ya, promosi. Kita mau Di sini semua. Nah, tunggu, Mama ada kerja. Saya di sini sudah melakukan prokes, bahkan vaksinasi. Jadi keseluruhan karyawannya sudah siap kerja ya di sini. Di sini memang pelayanannya sudah paling top. Dan saya akan berlangganan di sini, bahkan tamu-tamu akan saya arahkan di sini. Dan ini salah satu karyawan yang paling ramah, paling friendly yang saya sukai. Ada banyak, rata-rata mereka di sini memang SDM-nya bagus guys. Bukannya mau membandingkan dengan yang lain, tapi memang Sotis Hotel paling mantap. Oke? Jangan ragu untuk nginap di sini guys. Saya jadi jaminannya. Benar, karena sudah permintaan saya itu dipenuhin semua. Asal jangan kelewat batas. Jadi mereka itu melayani dengan sepenuh hati. Ya, benar kan Alan ya? Nah, ini dia lagi. Ya, ini dia lagi kerja, tapi saya culik sebentar. Oke, dilanjut dulu ya. Selamat bertugas. Tuh. Jadi itulah hiburan-hiburan, guys, yang saya temuin di lokasi-lokasi di mana tempat saya bertugas. Kenapa saya nggak terlalu peduli dengan hantaman-hantaman, walaupun itu seperti badai torpedo yang mau merusak pertahanan saya. Cuma satu, Jo. Yang penting rokok, guys. Saya udah nggak peduli lagi orang mau ngomong apa. Memang saya emang dari dulu saya di asrama teologi juga begitu, guys. Jadi nggak usah menafik lah. Di lingkaran ini juga kita bisa melayani kok. Memang rokok, minuman itu memang merusak tubuh ya. Kalau kita juga sakit kan akhirnya kita nggak bisa melaksanakan tugas dari big boss kita ya, yang maha kuasa. Namun saya di sini mengalami langsung guys, langsung secara pribadi menjadi pengalaman bahwa kita melakukan tugas itu nggak harus kita terlalu rohani. Jadi pelayanan dalam tanda kutip itu nggak apa-apa dengan apa adanya kita, ketika kita tulus. Itu sesuatu yang begitu sangat dahsyat, yang bisa membuat kita lebih semangat dan semangat lagi. Jadi nggak apa-apa. My mother, I'm sorry. Mungkin ini juga pergumulan dari mami saya tercinta. Karena dia suka bilang begini, memang benar ya kita Pantai Kosta itu sangat nggak boleh. Tapi Mam, sorry, untuk berpura-pura dan untuk menjadi orang munafik itu bukan kita banget. Terserah aja orang mau judge apa, mau terima atau enggak apa-apa. Lagi pula mereka juga yang nggak terima kalau saya dalam kesusahan kesulitan kan mereka nggak bisa cover. Terus kita butuh kehidupan, kita butuh kerja. Jadi guys, bekerja itu bukan harus kita jadi pegawai di kantor atau bahkan di waktu lalu saya pernah kerja di beberapa perusahaan besar kah, itu perusahaan kecil kah, atau mungkin menjadi bagian dalam satu komunitas, dalam satu lembaga gitu. Nggak peduli saya, karena di usia seperti ini juga sekali saya mengunjungi satu tempat gitu, saya masuk side group juga. Itu berkasnya nanti menyusul. Jadi diwawancara dulu, saya menjalani interview yang dimana saingan saya itu sekretaris semua. Background
educationnya sekretaris. Mereka sedang butuh sekretaris yang memang benar-benar harus full English ya. Sedangkan bahasa Inggris saya kan campur-campur. Nggak terlalu ini, walaupun saya pariwisata. Tapi waktu itu yang sekretaris itu bisa lewat gitu, dan saya akhirnya yang diterima. Ada kok buktinya. Padahal saya latar belakangnya pariwisata, bukan, saya turisme, bukan sekretaris ya. Terus pariwisatanya perhotelan, bukan BPW atau apalah itu, food and beverage atau apa, enggak, khusus. Saya juga khusus operator dan front office gitu. Juga manajemen perhotelan ya. Terus waktu masuk itu, oh iya udah selesai jurnalis ya waktu itu di Stikom. Jadi sekalian juga saya ada lah, tapi nggak ini ya, saya bukan pers yang harus blow up gitu, yang seperti yang biasanya gitu. Tapi saya tahu one day saya akan menjadi sesuatu. Sekarang sih sudah menjadi sesuatu, cuman memang enggak belum bisa gitu, belum bisa untuk jelas. Karena memang belum selesai ya. Nanti kalau udah selesai my undercover project, baru ini udah mulai blow up sih, udah mulai saya buka karena sebagian besarnya udah terlaksana, jadi tinggal finishingnya aja. Saya sampai sakit. Tapi meskipun garansinya bagus sih soalnya, jadi saya tetap melanjutkan tugas itu sampai selesai. Saya akan tuntaskan. Ada yang bilang, kamu kok lebay banget ya live di Facebook. Ya nggak apa-apa lah, kan kita kalau nggak lebay nggak asik guys. Kalau kita nggak lebay nggak asik. Jadi saya sih menyesuaikan diri aja. Jadi terkadang-kadang kayak orang bego, terkadang kayak orang sok jago, terkadang kayak orang sok tahu, terkadang kayak sultan gitu. Emang sultan. Saya kan auranya aura sultan guys. Makanya di mana-mana tuh nggak boleh kalau nggak yang terbaik gitu. Tapi memang terus terang ya, saya itu orangnya meskipun bukan orang yang kaya raya, tapi memang saya jiwanya jiwa sultan, sehingga di mana-mana saya itu dilayani. Emang dari kecil guys, saya itu dari kecil dilayani. Saya kan bukan sekarang sih, saya setelah meninggalnya kakak kan jadi anak tunggal, jadi segala keinginan itu harus dipenuhin. Terus dari rumah tangga juga seperti itu. Ada juga di komunitas, di lembaga, ya memang saya prioritas people gitu, the priority people gitu. Jadi orang yang
Makanya nggak perlu saya jadikan itu satu hal yang harus saya banggakan karena udah terbiasa, guys. Jadi kadang-kadang juga kalau saya berakting seperti terlalu beban berat gitu, jangan terlalu percaya juga sih, guys. Halo Ebi, adek semua. Biarlah, nggak apa-apa, dianggap apa saja, dikasih label apa aja, saya nggak apa-apa sih. Saya memang perokok, tapi apa bedanya sama orang yang kapasitas makannya sepiring tapi dia maksa 3 piring karena mumpung gratisan, berarti dia kan akan memecahkan perutnya. Seperti itu kira-kira ya, guys. Buktinya saya yang tadinya udah dengan oksigen itu karena tugas udah terlalu sangat, mungkin saya tabrak kemampuan. Jadi batas gerak sayanya sekian, saya selalu nabrak maunya yang maksimal gitu. Jadi sekarang karena diizinkan dengan pembatasan gerak dari segi kesehatan, jadi saya sekarang tinggal menjalani sesuai dengan kemampuan saya. Kalau dulu kan maksimal banget tuh, tanya aja yang udah pernah kerja dengan saya, bikin event tuh, mereka pasti tahu. Dulu belum zaman Facebook, kita foto terus kita posting dan kita tandai, belum ya. Tapi orang yang sudah pernah nyangkut dengan project saya, contohnya kayak event-event Sinterklas atau apa, saya itu orangnya maksimal. Jadi kalian hanya kasih budget sekian, tapi saya bisa kembangkan budget itu dan akhirnya bisa sukses gitu, bisa berhasil gitu eventnya. Dan buktinya ada. Jadi orang-orang yang udah pernah terlibat pekerjaan dengan saya tahu. Di lembaga juga demikian. Ya. Jadi meskipun kalian bekerjanya hanya sebegitu aja, tapi saya tetap maksimal gitu. Kalau bisa maksimal, saya maksimal loh. Nah, dari segi pengorbanan juga ya sudah teruji, guys. Jadi kebanyakan teman-teman saya itu mereka nggak main Facebook karena mereka maksudnya teman-teman saya yang udah tahu saya, mereka tuh orang-orang yang nggak mau tereksplor gitu. Itu orang-orang kaya loh, yang kaya beneran. Kayak orang kaya beneran, saya tuh kalau bareng dengan mereka nggak ada mau posting-posting kolam. Kalau saya kan suka posting-posting karena ya begitu, maksudnya gini, karena saya marketing, itu pertama untuk mempromosikan tempat di mana saya berkunjung ya kan. Karena memang juga ada hal yang harus kita akui gitu, kita angkat topi. Ya saya langsung explore. Seperti jualan-jualan teman-teman juga, saya nggak merasa rugi untuk share gitu. Walaupun mereka nggak membayar saya merasa dengan hal-hal itu yang saya lakukan itu kan suatu bentuk kebaikan ya. Akhirnya saya bisa menerima kebaikan dari pihak yang lain juga gitu. Jadi kita berbuat baik kepada seseorang, jangan terlalu berharap orang itu berbuat baik kepada kita. Karena kita akan menerima kebaikan dari pihak yang lain. Dan itu saya rasakan, saya alami sendiri. Kadang-kadang saya seperti orang bego karena sudah dizolimi, sudah disia-siakan, sudah dianggap remeh, tapi saya tetap positive thinking dan tetap make relation with them. Jadi tetap melanjutkan hubungan dengan mereka karena sewaktu-waktu saya nggak tahu kapan mereka bisa berubah dan menyadari. Saya nggak tahu. Jadi tetap saya berteman. Tapi kalau ada juga teman-teman yang memang benar-benar udah nggak mau berteman dengan saya, bahkan mereka mendelete saya nggak mau paksakan mereka untuk stay dengan saya gitu. Nggak apa-apa, hanya mereka akhirnya pasti akan menyesali karena mereka kehilangan satu orang yang potensial, yang sebenarnya bisa menolong mereka setiap saat dan memahami mereka luar dalam.
Tuh, bagus sekali ya. Indahnya ciptaan Tuhan. Ini tempat sotis bagus sekali. Dan di tempat ini saya bisa mengeluarkan unek-unek saya di saat live yang ini. Mungkin live-live yang lalu belum terlalu jelas ya, karena kadang-kadang saya suka curhat tapi masih berpikir, oh ini belum selesai. Tugas yang ini belum selesai, jadi jangan dulu di-explore. Namun sekarang saya harus tampil apa adanya. Sudah dari beberapa live yang lalu saya sudah menampilkan apa adanya saya. Karena adalah sangat berat guys untuk tampil menjadi sosok yang bukan diri kita sendiri. Ya, saya takut nanti penyakit saya yang didiagnosa dokter itu kumat gitu, kambuh. Saya nggak mau karena saya sedang berjuang untuk mengabaikan itu, penyakit itu. Buktinya saya masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, masih bisa dapat duit gitu loh. Dan ini harus memang saya eksplor, sebab ada beberapa pihak juga yang mengatakan takutnya saya pesunggihan atau kedua perlontean. Enggak lah ya guys, gila kali. Suami saya juga tahu saya orangnya gimana. Dari segi penampilan mungkin ada beberapa orang yang menilai seperti itu guys. Jadi saya orangnya open minded ya. And don't just the people by cover ya. The book maksudnya. Ya iyalah, maksudnya buku itu ya kita manusia gitu. Jadi jangan dinilai dari penampilannya, karena dari penampilannya juga kadang-kadang kayak saya itu harus seperti itu untuk kenyamanan saya bekerja. Makanya kenapa saya nggak bisa lagi terima job untuk stay di kantor. Kalau untuk saya sebenarnya ada penawaran-penawaran yang harus kerja di belakang meja, tapi it's not me banget ya. Beberapa bulan lalu yang waktu pulang Manado tuh ada terlalu banyak job sebenarnya, tapi saya lebih memilih pekerjaan di lapangan. Jadi sekali pulang Manado itu ada beberapa pekerjaan yang saya jalani, termasuk pekerjaan malam ya. Karena memang dunia malam itu memang adalah area spesialis saya. Itu adalah job yang enjoy tapi menghasilkan. Bahkan saya juga menjual barang-barang dengan mobil gitu, dimuat-muatin apalah yang bisa saya jual, sepatu, baju, sampai jepitan rambut, sampai minuman, mau minuman beralkohol, minuman ringan, apa aja gitu. Kalau di mobil tuh yang dimuat yang ada aja, tapi sebenarnya itu ada perusahaan-perusahaan yang sudah mempercayakan saya, dan ya tinggal saya mempromosikan gitu, nggak perlu stok barang gitu ya. Ini ada teman saya, Ebot. Dia juga sebenarnya tahu kualitas. Yang waktu saya bertugas di satu area, saya menjadi bagian dengan suatu pekerjaan yang undercover, yang nggak bisa diterima keluarga, tapi saya bisa menyelesaikan dengan baik, dan saya bisa close that case dengan mulus dan berhasil. Seperti itu guys. Oke, sebentar lagi saya akan pulang ke rumah dan beristirahat. Pulang ke terowongan saya yang saya harus cintai. Rumah di mana tempat saya beristirahat, dan tak seorang pun yang bisa mengganggu ketika saya beristirahat. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas luar saya akan pergi lagi, tapi semua itu saya yang tentukan ya.
Dan orang yang memberikan tugas juga tahu, paham. Kalau saya bilang belum terkumpul energi, dia pasti akan ya dan yes. Dan dia akan menunggu kapan. Sebab dia tahu kalau dia udah percayakan itu ke saya, dan kapan saja saya akan melaksanakan, itu nggak harus terburu-buru. Jadi ketika tiba-tiba saya menghilang juga dari Kupang, itu artinya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Sebab saya nggak boleh ini, saya harus menjaga energi saya supaya saya tidak melampaui batas dan tidak jatuh sakit. Seperti itu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah menerima saya apa adanya. Thank you. Pemberian kalian juga luar biasa. Cara mengcover kalian juga di setiap permasalahan yang saya ciptakan juga luar biasa. Terima kasih. Terkadang saya terciduk dan kemudian saya bisa keluar dari persoalan itu, kasus itu. Thank you banget. Kalian memang adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kirimkan buat saya. Saya nggak bakalan, sampai kapanpun nggak bakalan menyebutkan nama kalian. Dan terima kasih for trust of me. Tetap saya akan menyelesaikan tugas yang kalian sedang tunggu untuk saya laksanakan. Mereka nggak punya Facebook guys, tapi mereka punya sistem gitu. Jadi mereka punya orang IT gitu yang mengikuti perkembangan saya. Jadi saya ini dikontrol, begitu ya. Kalau kita mau menjadi seseorang yang berkapasitas dan berpotensial gitu, yang bisa dipercaya, harus siap untuk diawasi, harus siap untuk dikontrol. Seperti itu ya. Jadi di situ jelas ego saya juga dilatih gitu. Karena kan yang sebenarnya kan saya kan ini termasuk nggak bisa diatur ya. Tapi orang yang bisa mengatur saya adalah orang yang berkapasitas baik, yang menurut saya mereka pantas untuk mengatur saya. Mak, mau makan. Hah? Makan nanti tetap naik. Di situ, di sana. Boy. Anak saya lapar guys. Ini mak. Mau minum kopi mak. Tong mau makan. Mau makan. Awas tetap meleleh di tas. Mau makan. Mau makan. Mau makan. Dapur. Awas jangan kasih jatuh di mama pun kerja ya. Oke. Buka aja di situ. Ya, gosip. Di sini. Iya. Kalau di tempat martabak. Iya, ada martabak situ no. Buka pelan-pelan. Duh. Sana. Ini, ke sana. Di sini. Isap. Minum. Enak. Nah, kalau sudah batuk begini guys, Namanya? namanya saya sudah kecapean. Ini adalah indikator ya. Ini sudah 2 kali dirujuk ke harapan kita untuk perbaikan jantung, bahkan mungkin bisa ganti jantung baru kali ya. Tapi saya belum bisa pergi karena alasannya tepat pandemi. Sebenarnya udah bisa sih. Tapi kan ya akhirnya dokter juga bilang nggak apa-apa. Mas itu. Sudah, nggak usah pakai tisu. Nggak usah, nggak apa-apa itu. Jadi kalau sudah begini, orang bilang jangan merokok, berhenti aja merokok. Nggak bisa. Merokok ini adalah cara saya untuk mendapatkan inspirasi, bahkan high inspirasi gitu. Untung aja saya sudah nggak konsumsi yang aneh-aneh. Jadi itu yang kemarin itu suatu kesalahan yang fatal gitu, dan saya sudah akui udah nggak lagi gitu. Sudah clean ya. Jadi nggak apa-apa.
harapan untuk ke depan, saya rindu sekali untuk membantu teman-teman saya yang butuh bantuan secara finansial, bahkan support secara semangat ya, yang pasti supaya mereka bisa bangkit lagi dari keterpurukan, karena life must go on. Hidup itu harus lanjut dan lanjut terus, apapun yang terjadi, apapun yang kalian alami. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang kuat, yang diberikan kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa. Kalian orang-orang yang sebenarnya spesial, tapi memang keadaan yang menekan kalian, situasi juga, terutama penilaian orang yang akhirnya membuat kalian itu stuck di tempat. Jadi saya juga sekarang sedang mempelajari psikologi beberapa teman untuk bisa saya up gitu, dan sebagian sudah terlaksana. Terima kasih kalian masih bisa mendengar saya. Yang sebenarnya saya juga hidupnya kacau balau, tapi coba lihat, saya masih bisa stand up. Saya masih bisa berdiri dengan apa adanya saya, dengan segala keterbatasan saya, keamburadulan saya, kekacau balauan saya. Tapi bersyukur saya masih bisa membantu sebagian kecil yang gak harus dieksplor, yang gak harus diumumkan. Tapi bersyukur ya, masih bisa jadi orang berguna. Percayalah, suatu waktu nanti ketika gaji saya sudah terbayarkan, pasti saya akan ada untuk kalian, guys. Pasti. Dan saya tidak akan meninggalkan. Saya akan memprioritaskan kalian. Iya. Kalau di kolam kita harus makan. I'll be there. Saya akan ada untuk kalian. Tunggu aja. Hanya sekarang lagi masih menjalani tugas, jadi tunggu ya sampai selesai. I will be back special for you guys. I love you. Tetap semangat. Bahkan anak-anak saya juga, saya merasa memang saya adalah ibu yang tidak baik, yang tidak sempurna. Tapi someday apa? Kalau hujan kita belum tapi. Iya. Tapi guys, ini Mama kasih toh. tapi Mama kasih. iya, tapi anak-anakku, kalian bersabarlah. Terima kasih karena akhirnya kalian juga memahami akan pekerjaan mama. Bahkan juga mendukung. Thank you very much. Oleh sebab itu, mama mengizinkan kalian untuk silakan belajar dari segala tantangan hidup yang ada. Memang mama sengaja untuk melepas kalian semua, yang kakak-kakak ya, bukan kalau yang adik-adik ini belum ya. Bahkan adik kalian juga ini mama sudah mulai melatih mereka agar supaya tahu gitu, karena sekolah yang sebenar-benarnya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. No, sini Sa, jangan. Sini Sa. Seperti itu ya guys. Oke, begitu dulu saya akan melanjutkan ini ya. Ada yang harus diselesaikan. Oh ya, saya kehilangan laptop guys. Laptop saya digelapkan oleh seseorang, di mana saya menitipkan sudah dari dari tahun lalu gitu. Sudah saya laporkan, tapi akhirnya dipikir-pikir
karena nggak punya waktu untuk mengurus, ya udahlah, biarlah diikhlaskan saja. Karena sebenarnya saya bekerja dengan laptop juga itu lebih mudah ya. Nanti target selanjutnya saya akan kumpulkan duit untuk beli laptop ya. Biar aja orang itu udah menggelapkan laptop saya. Semoga Tuhan memberkati dia, dan saat ini saya nyatakan saya ikhlas. Orang itu sebenarnya bukan orang biasa, orang yang susah, bukan orang miskin, bukan orang, tapi kita nggak tahu kreditnya mungkin banyak kali ya. Secara penampilan sih kita melihat dia orang kaya, tapi mungkin di balik semua itu dia terlalu banyak hutang piutang yang mungkin juga dia nggak bisa ini ya. Tapi ya biar maklumi aja. Jadi guys, jangan lihat orang-orang kaya itu udah pada enjoy gitu. Kasihan juga mereka banyak kredit di mana-mana ya. Saya juga punya banyak kredit di mana-mana, tapi saya paling nggak suka kalau tagihan-tagihan saya terpending gitu. Kalau toh memang mau terpending, saya harus lebih dahulu sebelum jatuh tempo memberitahukan alasan saya kenapa saya belum bayar gitu. Supaya kita hidup tuh lega. Heran aja dengan orang-orang yang punya hutang kepada kita, mereka bisa kesana kemari pesiar tapi belum menyelesaikan hutang. So mulai bahitung lagi kita. Ada satu hutang yang saya belum selesaikan untuk saat ini ya. Ada. Memang jumlahnya sangat kecil, hanya berapa ratus ribu aja. Tapi saya tahu orangnya, dia pikir itu juga cuma jajannya dia kali ya. Tapi dia tahu kok kualitas saya, bahwa saya harus menyelesaikan itu ya. Namanya juga hutang ya, mau 1.000 rupiah juga namanya juga hutang. Kita harus membayar itu dulu, baru kita bisa melakukan yang lain gitu, menjalankan yang lain. Mungkin bersenang-senang secara kecil-kecilan gitu. Meskipun 1.000 kita harus membayar. Jadi hutang saya tinggal di dia itu, tinggal berapa ratus ribu itu juga dia kasih di saat memang sangat-sangat darurat ya. Terima kasih banget. Dia teman lama, terus emang dia sengaja sih, dia bilang dia mengabaikan. Dia mengabaikan dan saya mengerti bahwa ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau buat saya bisa mempergunakan itu untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau buat dia sejumlah itu ya hanya untuk DP gula-gula dan begitu. Thank you banget. Dia sangat memahami saya. Jadi seperti itu dulu ya guys. Saya akan menikmati pantai dulu nih, sambil melanjutkan pekerjaan saya. Oke? Thank you ya. Dah.